Anda menyampaikan tentang dokumen yang disampaikan oleh Polda Jabar. Apakah itu dari Cirebon atau dari Polda? Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi, apakah itu dari Reskrim atau dari Lantas? Bisa dijelaskan, Pak, terkait itu? Berarti jadi gini ya, dokumen itu adalah ini nih. Bisa teman-teman lihat di sini. Coba bisa didekatin ya. Nah, ini boleh. Jadi dasarnya itu adalah laporan Res Cirebon Kota. Jadi ini terbitnya dari reserse dan res ini adalah kode unit yang menanganinya. Oke. Gitu. Oh, lantas berarti Lantas, kalau res berarti Reskrim. Kalau res atau Reskrim atau Sat Narkoba itu Sat Narkoba. Oke. Nah, sementara di sini ya, di surat-surat yang diterbitkan oleh penyidik Polda Jabar itu hanya CRB Kota. Nah, pertanyaannya apakah dasar laporan polisi ini oleh Sat Narkoba atau dari Lantas atau dari Krim Jadi ini bukan masalah tidak hati-hati ya, karena apa? Ini itu sudah pro justisia, menyangkut hak asasi manusia. Ketika ada salah tulis atau salah ketik di sini, seperti contoh sekarang Peggy alias Perong, alamatnya berbeda, tetapi kenapa bisa Peggy Setiawan? Nah, itu bahayanya. Nah, di sini kan jelas laporannya LP-nya itu nomornya betul, tapi ini dari narkoba, dari Lantas atau dari mana? Karena tidak menyebutkan unitnya. Sementara yang DPO tahun 2016, nah ini jelas JBR Res CRB. Jadi dari Satuan Reskrim ini kode unit ini. Jadi ini sangat fatal, bahaya. Karena apa? Ini pro justisia loh, menyangkut hak asasi manusia, pembatasan pergerak hidup masyarakat gitu. Kemarin jawaban dari ahli seperti apa, Kang? Ahli ya katanya itu tidak masuk dalam pokok pra-peradilan karena administrasi. Justru pra-peradilan ini adalah menguji aspek formil, bukan menguji bagaimana dia ini membunuh, caranya seperti apa, mens reanya seperti apa, bukan. Tetapi administrasi seperti ini. Nah, apakah ini itu sah atau tidak secara hukum? Oke. Kang, kalau boleh tahu DPO itu punya nggak, Kang? Ya? Lampiran DPO yang disampaikan oleh Polda Jabar tahun 2016. Ada ini. Bunyinya seperti apa dan perbedaannya seperti apa dengan yang sekarang, Ini Kang? kan jelas laki-laki Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, ciri-ciri khusus tinggi badan ada, badan kecil, rambut keriting. Sementara kan klien kami Peggy alias Pegog kalau sekarang itu ya, suka dipanggil sama salah satu temannya Pegog. Tapi Peggy di sini Peggy Setiawan gitu. Itu beda sekali dengan alamat yang disangkakan. Nah, ini Peggy ini alamatnya kan bukan di ini. Tadi yang dikeluarkan tahun 2016, ini tahun 2024. 2024. Jadi sangat jauh berbeda gitu. Oke. Ini ya alamatnya ya. Iya. Yang menjadi pertanyaan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu Peggy yang ditetapkan DPO tahun 2016, Polda Jabar dari mana mendapatkan alamat ini, menentukan alamat ini? Harusnya dijawab di persidangan kemarin, Kang ya. Betul. Jadi logika hukumnya kan ada di sini. Filosofisnya kan ada di sini. Ditemukanlah Peggy alias Perong 2016 tuh. Alamatnya di sini. Pertanyaannya, penyidik tahu alamat ini dari mana? Oke, seharusnya itu bisa dijelaskan kepada kuasa hukum Peggy Setiawan. Gitu. Nah, sementara kan ini desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Tapi kan bisa berubah alamatnya itu menjadi Desa Kepongpongan. Oke. Bisa dijelaskan, Kang, berarti artinya di dokumen ini seperti apa? Jadi kalau menurut saya dokumen ini sangat fatal sekali, cacat formil. Karena apa? Sudah beda alamatnya, beda kedudukannya itu, beda ciri-cirinya. Karena penetapan DPO itu tidak mudah loh. Ada harus diketahui dulu alamat seseorangnya, ciri-cirinya. Bahkan 2016 kan foto Peggy keluarga itu sudah diambil. Nah, kenapa dalam DPO itu masih alamatnya alamat yang Peggy Perong? Oke. Berarti kemungkinan pihak Polda Jabar itu memiliki keraguan itu benar, Kang? Bukan benar lagi. Kalau menurut saya sangat yakin Polda Jabar itu ragu, tetapi walau alam apakah ada tekanan atau dipaksakan kita nggak tahu. Gitu ya. Karena apa? Satu sederhana. Di dalam nih ya. Surat penampakan ini nih. Surat perpanjangan penahanan. Di sini itu
Peggy Perong itu menusuk menggunakan samurai. Jelas kok ini perpanjangan penahanan menggunakan samurai. Nah, menyabetkan samurai Terhadap kedua korban. terhadap korban. Logikanya, apakah foto atau kartu keluarga bisa menyabat sehingga orang lain bisa meninggal atau bisa berdarah? Jadi bukti yang seharusnya dicari oleh polisi itu adalah barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana, bukan keterangan saksi yang dalam notabene saat ini kan sudah pada dicabut karena ada intervensi atau tekanan seperti itu. Nah, kemarin saksi ahli cukup berdalihnya itu cukup 2 alat bukti. Nah, tapi dalam Perka Polri tahun 2019 itu 2 alat bukti yang cukup dan sah didukung dengan barang bukti. Nah, barang bukti ini apa? Dalam hukum kan jelas, barang ini contoh ini buku barang. Saya tamparkan ke orang lain. Nah, ini barang buktinya ada jelas. Itu dipergunakan untuk perbuatan pidana, menampar seseorang. Nah, lalu benar nggak ini dipegang oleh saya, harus ada sidik jarinya. Itulah yang disebut kata Pak Kapolri itu scientific crime investigation. Jadi dulu itu sudah jelas-jelas tidak menggunakan metode scientific crime investigation, sekarang pun potensinya tidak menggunakan juga scientific crime investigation. Padahal itu sifatnya wajib. Wajib untuk membuktikan, untuk menghilangkan keraguan-keraguan penyidik. Jadi ini potensinya dipaksakan. Nah, terus yang keduanya bukti seperti pemeriksaan ahli, terus psikologi dilakukan setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan tidak boleh. Gitu. Aturan mana yang membolehkan? Kasih tahu. Kemarin ahli nggak mau ngasih tahu aturan mana yang membolehkannya itu, karena bilangnya cukup 2 alat bukti saja ahlinya. Gitu. Oke, Kang, untuk hari Senin katanya putusan ya? Ya. Apa konsekuensi terbesar yang akan dihadapi oleh Peggy Setiawan? Konsekuensi terbesar itu ya kalau putusan tersebut itu tidak diterima. Nah, berarti masuk ke pokok perkara. Oke. Ketika masuk pokok perkara, kita bisa, masyarakat semuanya bisa baca putusan. Di antaranya putusan itu putusan nomor 3 tentang terdakwanya itu Rivaldi. Silakan bisa baca ya putusan ini, halamannya. Nah, kita kasih tahu halamannya di halaman 153. Ini. Sederhananya apa? Sederhananya itu korban Muhammad Rizky diapit oleh Dani DPO dan saudara Andi DPO menggunakan sepeda motor. Itu diapitnya kemana? Ke flyover. Pertanyaannya, ketika Dani dan Andi itu DPO dianggap fiktif, berarti Muhammad Rizky itu bisa terbang ke flyover. Sederhananya logika hukumnya di sana, gitu. Nah, kalau ini nanti ada perubahan fakta, berarti besar kemungkinan ada rekayasa yang tersembunyi di balik kasus ini. Walau alam ya. Tapi intinya nanti fakta kita akan buktikan. Ya, itu konsekuensi kalau kalah, Kang. Kalau menang nih seperti apa? Ya kalau menang insya Allah itu kekuatan Allah, kekuatan doa warga masyarakat Indonesia yang memiliki simpati. Karena apa? Jangan sampai kriminalisasi hukum ini terjadi lagi kepada anak cucu kita atau saudara kita. Oke, ada pesan untuk Pak Hakim dalam menentukan nanti hasil putusan hari Senin? Kalau Pak Hakim tadi menyampaikan juga bahwa betul ada yang berupaya masuk, tapi tidak akan dihiraukan. Artinya, gitu ya. Kalau Pak Hakim sudah bilang begitu, berarti ada orang yang berupaya untuk menemuinya. Gitu. Walau alam untuk apa, tetapi saya percaya dan saya yakin insya Allah keadilan itu sampai kapanpun tidak akan kalah. Kekuatan doa itu paling kuat, tidak akan bisa dikalahkan dengan uang. Doa itu oke, mungkin di dunia bisa menang, tapi kelak di akhirat. Oke. Apa mungkin ada yang perlu disampaikan, Kang? Untuk siapa? Untuk semua perkara ini. Dalam perkara ini ya saya berharap penyidik atau pihak kepolisian itu dapat meningkatkan profesionalisme. Jangan memandang pihak A, pihak B, pihak C, semua masyarakat itu sama. Equality before the law. Equality before the law ini artinya persamaan di muka hukum. Itu artinya, tapi maknanya harus dipahami. Filosofisnya seperti apa equality before the law itu? Kan kadang-kadang suka bilang kalau di kampus ya, duduk di kampus, equality before the law itu apa? Persamaan di muka hukum, di hadapan hukum. Itu pengertian bahasa Indonesianya. Tapi cari makna filosofisnya equality before the law itu apa?
Kalau paham, baru dia akan mengerti apa itu hukum. Tidak ada fakultas undang-undang, yang ada fakultas hukum. Hukum itu yang lebih tinggi apa? Local wisdom. Hukum adat. Karena apa? Hukum sosial, hukum nasional atau hukum yang sekarang kita pegang itu KUHP dan sebagainya, itu terbentuk karena ada perilaku adat manusia atau perilaku kehidupan sehari-hari manusia. Barulah diatur oleh hukum supaya apa? Tidak saling berbenturan. Seperti itu. Oke, Bang. Terima kasih waktunya.